Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, hari ini di pekan ke-12 kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita, pelajaran fikih, di mana kita akan melanjutkan pembahasan tentang akil balik ya. Pada hari ini kita sudah memasuki pembelajaran bagian B, yaitu tentang tanda-tanda akil balik. Nah, untuk mengetahui apakah seseorang sudah akil balik atau belum, maka di dalam fikih disebutkan ada beberapa tanda-tanda untuk mengetahui apakah seseorang anak itu sudah balik atau belum. Di antara tanda-tanda akil balik itu ada 3. Itu yang pertama yaitu haid. Tentunya kalau haid ini adalah untuk anak perempuan. Biasanya minimal anak yang sudah haid itu 9 tahun sudah ada yang haid. Ya, jadi nanti kalau misalnya kalian sudah 9 tahun minimal ada yang keluar darah dari kemaluannya, itu jangan panik, jangan kaget. Tinggal nanti konsultasikan, ditanyakan kepada orang tuanya apakah itu darah haid atau bukan ya. Tapi usia 9 tahun itu adalah minimal. Tapi berbeda-beda untuk setiap orangnya. Ada yang 9 tahun, 10 tahun atau lebih ya. Yang kedua, tanda-tanda balik itu adalah ihtilam atau mimpi basah. Ini untuk laki-laki dan sama minimal usianya itu 9 tahun. Jadi paling kecil 9 tahun itu sudah mimpi. Maka kalau sudah mimpi basah itu berarti sudah masuk pada akil balik. Kemudian yang ketiga yaitu mencapai usia 15 tahun. Ya, jadi kalau misalnya ada anak yang tidak haid atau tidak pernah mimpi tapi sudah mencapai usia 15 tahun, maka itu sudah masuk kategori sebagai akil balik ya. Itu batas maksimal usia akil balik itu 15 tahun. Kalau belum haid ataupun belum mimpi basah berarti itu sudah akil balik. Jadi batasannya usia bagi orang yang tidak haid dan tidak mimpi basah. Ya, perlu kalian ketahui tentang mimpi basah. Mimpi basah biasanya terjadi yaitu ketika seseorang laki-laki tidur, kemudian saat bangun terasa mengeluarkan air mani ya, maka itu disebut mimpi basah. Dan mimpi basah itu tadi disebutkan bahwa merupakan salah satu dari tanda-tanda akil balik. Jadi orang yang mimpi basah itu mempunyai atau berhadas besar. Maka orang yang mempunyai hadas besar itu berarti harus melaksanakan mandi junub ya, karena orang yang mempunyai hadas besar sebelum mandi itu sebagai junub. Dan bagi orang-orang yang masih dalam keadaan junub, maka ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan. Jadi hampir sama seperti yang tidak boleh melaksanakan sesuatu terutama yang berkaitan dengan ibadah bagi wanita yang haid ya, diantaranya
orang yang sedang junub itu sebelum bersuci, maka orang itu tidak boleh melaksanakan sholat. Kemudian tawaf. Tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah ya ketika umroh atau haji. Yang ketiga, i'tikaf atau berdiam diri di masjid. Ya, kalau hanya sekedar lewat melintas itu diperbolehkan. Jadi yang tidak diperbolehkan itu adalah berdiam dalam beberapa waktu lama di masjid. Itu adalah larangan-larangan bagi orang yang junub. Nah, kita lanjutkan. Setelah kita mengetahui tanda-tanda akil balik itu, maka selanjutnya apa yang harus dilakukan ketika kita sudah memasuki akil balik? Ketika kalian sudah haid, sudah merasakan mimpi basah, atau nanti sudah usia 15 tahun, apa yang hendaknya kalian lakukan? Yang pertama, ketika sudah memasuki balik, akil balik, maka kalian harus mulai belajar mandiri, mengurus diri sendiri ya di dalam keluarga. Ya, selanjutnya bisa menjaga kehormatan diri orang tua dan juga anggota keluarga yang lainnya. Dan mesti diingat, kalau sudah akil balik, sudah memasuki akil balik, maka tidurnya pun harus terpisah dari orang tua. Jangan tidur bareng terus sama orang tua. Bahkan masuk kamar pun, kamar orang tua terutama, itu harus seizin dari orang tua. Jadi tidak boleh sembarangan memasuki kamar siapa saja, ya, termasuk orang tua, kakak, adik dan lain sebagainya. Pokoknya orang lain itu tidak boleh, harus ada izin dulu. Ya, kalau masuk kamar ketok pintu dulu. Kalau sudah ada izin baru dipersilahkan, baru kita boleh masuk. Ya, seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 59. Allah berfirman, wa idza balagol atfalu minkumul huluma falyasta'dzinu. Nah, jadi apabila anak-anakmu telah sampai umur balik, maka hendaklah meminta izin. Tentunya izin ini dalam segala hal. Ya. Dalam segala hal harus permisi dulu, meminta izin dulu. Ya, itu anak-anakku sekalian, pembahasan tentang tanda-tanda akil balik dan segala sesuatu yang menyangkut dengan tanda-tanda akil balik tadi. Seperti biasa, di akhir pembelajaran kita ada tugas, silahkan dikerjakan. Jangan terburu-buru, jangan asal mengerjakan tugasnya. Kerjakan dengan sebaik-baiknya. Itu aja anak-anak sekalian. Terima kasih atas partisipasi kalian untuk terus mengikuti pelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.